Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan contoh pembahasan artikel ilmiah. Dan saat ini kita memasuki pada bagian metode. Jadi artikel yang kita bahas kemarin judulnya The Discourse of Islamophobia in Indonesian Popular Movie Mencari Hilal 2015. Nah, ini adalah salah satu cuplikan dari adegan film ini, Mencari Hilal. Nah, metode. Kita masuk pada bagian metode. Apa saja yang harus kita tulis dalam metode? Metode merupakan satu bagian yang penting di mana pembaca atau orang yang menelaah artikel kita akan paham bagaimana data kita diperoleh, dari mana data kita berasal, sumber datanya, dan bagaimana metode atau cara kita menganalisis artikel. Baik, kita akan lihat ada beberapa poin yang penting untuk kita bahas pada bagian metode, yaitu approach atau pendekatannya apa, teorinya apa, data sources-nya apa, dan bagaimana mengumpulkan data, dan yang terakhir bagaimana menganalisis data. Metode harus kita jelaskan serinci mungkin, ya. Contoh di sini, this paper discusses the film Mencari Hilal as the object of study by focusing on the discourse of Islamophobia. Jadi metode ini menjelaskan pendekatannya apa? Pendekatannya adalah discourse analysis. This study applies the perspective of cultural studies. Jadi penelitian pada paper ini menggunakan perspektif atau pendekatan cultural studies dengan menyoroti atau menitikberatkan pada discursive practice of Islamophobia. Oke, bagaimana kita melakukan praktik meneliti discursive practice ini? Maka kita akan jelaskan secara rinci. So, di sini saya menulis the data collected in this study are in the form of pictures, words, phrases, sentences. Jadi datanya bisa berupa gambar, karena ini film, bisa berupa gambar seperti ini, yang kemudian dituliskan dalam kata-kata atau kalimat. Juga selain gambar ada kata-kata, kalimat, frasa, dan sebagainya. Yang didapatkan dari sumber datanya adalah Mencari Hilal, film Mencari Hilal. Jadi kita harus bisa membedakan antara data dan informasi. Data itu merupakan tadi ya, karena ini text analysis, maka yang kita perlakukan atau kita anggap sebagai data adalah kata-kata, kalimat, frasa, gambar yang sudah kita terjemahkan dalam kata dan kalimat yang terkait dengan research question kita, gitu, yang terkait dengan metode yang dan teori yang kita pakai. Jadi data itu bukan informasi, dan informasi belum tentu data. Informasi itu lebih luas, segala hal yang terkait dengan film ini mungkin tentang penulisnya, tentang penonton filmnya misalnya, itu tidak menjadi data pada penelitian ini, itu bisa menjadi informasi. Jadi tidak semua yang ada dalam informasi yang kita dapatkan itu menjadi data. Informasi bisa kita jadikan sebagai reference, tapi bukan sebagai sumber data. Demikian. So, the objective of this study, tujuan dari penelitian ini adalah menjawab dua pertanyaan, yaitu how is the discourse of Islamophobia represented in the film Mencari Hilal,
and what is the ideology represented in the film. Jadi dua pertanyaan itu akan dijawab dengan menggunakan metode berikut ini. To answer the questions on the discourse of Islamophobia, the researcher applies Fairclough critical discourse analysis. Jadi saya menggunakan metode discourse analysis yang diangkit oleh Fairclough yang disebut dengan CDA atau critical discourse analysis atau analisis wacana kritis. Kita jelaskan secara singkat CDA-nya Fairclough itu seperti apa. Kemudian secara praktisnya metode analisis. Ya, metode analisis yang dikemukakan oleh Fairclough ini harus kita pelajari bahwa metode analisisnya terdiri dari 3 level analisis. Level yang pertama adalah level mikro level analisis, yang kedua adalah meso level analisis, yang ketiga adalah makro level analisis. Jadi di sini kita harus memahami atau membaca referensi tentang critical discourse analysis, khususnya yang ditulis oleh Fairclough. Yang kita tulis di sini sumbernya. Yang disebut dengan first level analysis atau micro level analysis itu melihat berbagai macam language devices. Jadi alat-alat bahasa. Jadi melihat kata, metafora, kalimat, seperti itu. Sintaksisnya, pilihan katanya, itu micro level. Sedangkan yang disebut meso level itu terkait dengan production and consumption of the text. Yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang mengatakan tentang hilal, misalnya, itu sebenarnya referensinya apa? Gitu. Dia referensinya apa itu artinya konsumsi teksnya. Kemudian produksi teksnya itu adalah hilal ini diucapkan atau disampaikan dalam konteks seperti apa, gitu. Kemudian yang makro level itu mencakup social political context of the text. Jadi makro level itu melihat secara lebih luas konteks sosial politik dari sebuah wacana, gitu ya. Jadi membahas hilal ini ada persoalan apa yang terjadi di masyarakat waktu teks ini dibuat. Pasti ada kondisi sosial dan politik yang melingkupinya sehingga wacana ini menjadi menarik atau menjadi penting untuk dibahas. Oke. Nah, bagaimana cara mengumpulkan datanya? Data are collected through watching the film many times and take notes on the word, sentence, dialogues, plot, narration of the film. Kemudian how to analyze, dianalisis dengan menggunakan tadi 3 level of analysis. Kalau Anda menggunakan teori yang lain, cara menganalisis yang berbeda diungkapkan secara detail ya di metodenya. Karena metode dengan teori yang berbeda akan menghasilkan cara atau metode yang berbeda. Oke, kemudian membahas ideologi itu kan menjadi pertanyaan kedua dalam tulisan ini. Nah, kita harus jelaskan secara singkat Fairclough's perspective of ideology itu seperti apa, gitu ya. Baik, jadi metode seperti itu intinya adalah bagaimana Anda bisa menampilkan teori pendekatan yang Anda pakai dan rincian dari pendekatan dan teori tersebut, termasuk sumber datanya apa, bagaimana mengumpulkan data, dan bagaimana menganalisis data tersebut. Baik, semoga jelas ya. Terima kasih.